Halo semuanya, para pecinta manhwa, kali ini saya akan menceritakan manhwa di mana ceritanya berpusat pada seorang putra sulung keluarga Marquis yang pada awalnya dianggap lemah dan tidak berbakat dalam politik maupun pedang. Namun, secara diam-diam ia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Dunia bangsawan saat itu sangat keras, penuh dengan intrik, pertempuran politik, dan ancaman dari luar. Sebagai anak sulung, ia seharusnya menjadi pewaris keluarga, tetapi karena dianggap tak berguna, posisinya sering diremehkan. Konflik utama manhwa ini ada pada perjalanan sang putra sulung membuktikan dirinya. Ia menggunakan kemampuan bela dirinya untuk melindungi keluarga, melawan musuh, dan perlahan mendapatkan pengakuan, baik dari keluarganya sendiri maupun dari dunia bangsawan yang lebih luas. Chapter dimulai dari sebuah kerajaan yang bernama Krasis, yang berada di sebuah wilayah utara di dunia Murim. Sang pemimpin bernama Duke Leon, bersama pasukannya, sedang bersiap menghadapi para pasukan undead yang akan menyerang wilayah kerajaan Krasis. Namun, pasukan kerajaan Krasis kalah jumlah dengan para pasukan undead, ditambah lagi, pemimpin dari pasukan undead adalah sosok makhluk yang sangat kuat. Pancaran kegelapan dari baju zirahnya membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu bernama Dullahan. Dullahan mampu menandingi 10 ksatria peringkat tinggi, yang membuat Duke Leon agak sedikit putus asa. Ajudannya memerintahkan Duke untuk mundur dari pertempuran, karena kekuatan pasukan kerajaan dan pasukan undead sangat berbanding jauh. Namun, demi rakyat dan wilayahnya, Duke Leon tidak akan mundur dari peperangan. Tak peduli berapa banyak korban yang akan berjatuhan, yang terpenting wilayah dan rakyatnya aman dari penyerangan undead. Dengan suara lantang, ia berseru, "Tak peduli berapa banyak pengorbanan yang dibutuhkan, kita harus menahan mereka." Di saat keputusasaan menyeliputi Duke Leon dan para pasukannya, tiba-tiba seseorang dengan secepat kilat menerjang ke arah para pasukan undead. Ternyata, dia adalah sang karakter utama yang bernama Yuren Rox. Ia dikirim oleh kerajaan Marquis Rox untuk membantu kerajaan Krasis. Namun, yang membuat semua orang terkejut, Yuren bertarung hanya dengan sebuah belati. Sang raja, Duke Leon, awalnya meragukan Yuren saat bertarung langsung dengan Dullahan. Mana bisa sosok makhluk terkuat dikalahkan dengan hanya menggunakan sebuah belati? Tapi Yuren cukup membuktikan, hanya dengan satu lemparan belati, Dullahan berhasil dikalahkan. Hal itu membuat sang raja dan para pasukannya terkejut oleh aksi Yuren Rox. Semua pasukan andit yang jumlahnya begitu banyak dapat dikalahkan hanya dengan satu tebasan saja. Lalu kita diajak flashback ke 6 bulan sebelumnya. Terlihat seorang pemuda terbangun dari tempat tidurnya. Pemuda itu terkejut dan terheran-heran. Ditambah ada seorang perempuan cantik yang berdiri di depannya. Lalu, perempuan tersebut memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Ia menanyakan keadaan si pemuda tersebut. Lalu si pemuda mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian perempuan itu pergi untuk memberitahu sang raja. Pemuda tersebut ingin menanyakan sesuatu kepada si perempuan. Namun, perempuan itu sudah pergi dengan cepat. Sembari duduk di atas kasur, pemuda tersebut merenungi dirinya yang masih kebingungan dengan kondisinya sekarang. Ia tidak mengenali tempat yang saat ini ditinggalinya. Saat menatap ke cermin, ia kaget dengan bentuk tubuhnya. Dalam dirinya, ia menanyakan bentuk tubuhnya yang kekar dan kuat, tetapi sekarang, bentuk tubuhnya malah seperti panda. Ia semakin dibuat tidak paham dengan keadaannya saat ini. Ia berpikir ini hanya mimpi, dan kalau dirinya tidur lagi, mungkin saja akan terbangun. Saat sedang merenungi dirinya, tiba-tiba tabib beserta sang raja menemuinya. Tabib itu mengucapkan syukur kepada si pemuda, karena ia telah terbangun dari tidur panjangnya. Tetapi sang raja, dengan raut wajah yang marah,
malah menyebut si pemuda sebagai aib keluarga. Sang raja juga mengatakan bahwa sebaiknya pemuda tersebut lebih baik tidur panjang saja. Si pemuda yang benar-benar tidak mengetahui apa-apa, dibuat semakin terheran-heran. Lalu tabib tua itu meminta sang raja untuk menunda hukumannya. Dengan tatapan sinis, sang raja menyetujui untuk menunda hukuman. Raja juga berkata kepada pemuda tersebut, bahwa untungnya dirinya tidak terluka parah dan pikirannya juga stabil, untuk seseorang yang baru pulih dari pingsan. Dan sebagian besar luka di tubuh Anda juga sudah sembuh, ujar sang raja, lalu mengucapkan syukur. Pemuda yang tengah bingung tersebut lalu bertanya kembali kepada sang raja, yang malah mengucapkan syukur. Menurutnya, lebih baik mati saja. Sang raja lalu, dengan raut wajah yang marah, mengatakan dasar bajingan buas yang telah menyerang tunangannya sendiri. Sang raja kemudian mengungkapkan kepada si pemuda, bahwa dirinya sudah berumur 19 tahun dan sudah waktunya menjalankan hubungan kedewasaan. Tetapi pemuda tersebut malah menyerang tunangannya. Ia juga mengatakan, bahwa adiknya saja sudah menjalankan hubungan kedewasaan dan berhasil membangkitkan aura kekuatannya, tidak seperti dirinya yang semakin hari hanya bertambah gendut saja. Si pemuda tersebut, dengan mata melotot dan ekspresi terkejut, mendengar perkataan sang raja tentang aura. Sembari memalingkan badannya, raja meminta kepada pemuda tersebut untuk meminta maaf kepada tunangannya yang bernama Ilya. Sang raja lalu memberikan pesan kepada si pemuda, kalau sampai dia tidak memaafkannya, maka tamatlah riwayat pemuda tersebut. Apalagi sampai mempermalukan nama keluarga Rox, sambil mengucapkan nama Yuren kepada si pemuda tersebut. Pemuda tersebut, dengan dirinya yang masih tidak percaya bahwa ia adalah Yuren Rox, lalu menyebut nama sang raja, Markis Rox. Raja yang dibuat jengkel, lalu menamparkan Yuren dengan sangat keras karena telah menyebutkan namanya secara langsung. Saking kuatnya tamparan tersebut, membuat Yuren hingga terjatuh. Tabib dan si perempuan lalu menahan Markis, dan mencoba menenangkannya. Dengan pipi yang lebam dan kesadaran yang mulai memudar, Yuren masih tidak percaya, dan ini pasti hanya mimpi buruk saja. Ketika terbangun kembali, Yuren masih di tempat yang sama. Dalam dirinya, ia menanyakan kenapa mimpi ini tidak kunjung usai. Si perempuan lalu menanyakan keadaan Yuren. Yuren lalu, dengan refleks, memanggil nama perempuan tersebut. Ia bernama Arin, dan si Arin menjawab panggilan Yuren. Ia lalu menanyakan alasannya terbaring di sini, apakah karena ia telah menyerang tunangannya, Ilya, lalu dihajar hingga berlebihan, sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Sambil menundukkan kepala, Arin menjawabnya. Ia bilang bukan begitu. Arin lalu menanyakan kepada Yuren, yang nada bicaranya berubah menjadi sopan, tidak seperti biasanya yang arogan dan sombong. Yuren yang perlahan mulai sadar atas kelakuan dirinya, rautnya berubah menjadi sosok yang arogan dan sombong. Arin lalu menjelaskan bahwa Yuren mencoba menyerang Ilya, namun Ilya membalas serangan Yuren sampai ia tidak sadarkan diri. Yuren, dengan raut wajah kesal, berkata bahwa masa depannya sangat suram. Tetapi di balik semua itu, kenyataannya sudah jelas. Ternyata ia bereinkarnasi ke dalam web novel yang ia tulis sendiri. Namun bukannya menjadi sang pahlawan, ia malahan menjadi villain yang sering mencari gara-gara dengan sang MC. Dengan kekesalannya, ia berteriak dengan keras sambil berkata bahwa ini bukan webtoon yang ia impikan. Arin yang melihat Yuren berteriak, webtoon, hanya bisa melongo dan kebingungan. Sambil menangis, Yuren sangat amat menyesal karena yang ia rasuki adalah tubuh dari seorang bajingan yang tidak berbakat, tidak mempunyai kemampuan, dan hanya numpang nama lewat keluarganya. Di dunia fantasi, dengan tubuh yang tidak memiliki bakat,
ia memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup di dunia tidak jelas ini. Tetapi ia setidaknya mengetahui tentang skenario penting dan item yang belum ditemukan oleh sang karakter utama. Yuren lalu bangkit dan ingin mencari item penting tersebut, namun tubuhnya yang gendut membuatnya tidak bisa berdiri. Arin lalu menolongnya. Ketika menatap Arin, tiba-tiba jendela sistem muncul di hadapannya. Ia langsung sangat terkejut, sampai-sampai Arin menyadarkannya. Yuren lalu bangun dan menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia hanya butuh bersantai untuk sekarang, dan meminta Arin untuk segera pergi dan melakukan tugasnya. Saat Arin berjalan keluar pintu, Yuren sangat kagum karena wanita itu memiliki kemampuan pedang cepat. Tetapi ia baru menyadarinya, bahwa yang memberikan kekuatan tersebut adalah dirinya. Ia membuat Arin jauh lebih kuat dari kesatria biasa. Tapi ada satu hal yang belum dimengerti, yaitu status kasih sayang yang ada pada jendela sistem. Menurutnya, ini seperti game simulasi kencan, ia lalu dibuat bingung dengan dunia yang ia jalani kini. Tetapi, setidaknya, kasih sayangnya tidak minus, mengingat Yuren yang berperilaku sangat arogan. Saat dirinya melihat ke arah cermin, tiba-tiba status jendela miliknya muncul. Ia hanya mengabaikannya, karena karakter yang ia rasuki pastinya tidak ada apa-apanya. Tetapi saat ia melihat lagi, ada satu hal yang menonjol, yaitu kekuatan 4 seni racun surgawi. Kemampuan yang mana, jika seseorang memakan racun, ia akan bertambah kuat. Dengan menyadari hal itu, Yuren bertekad akan mempelajarinya, karena itu satu-satunya cara yang akan membawa Yuren bertahan hidup di dunia tidak jelas ini.